Demi biayai suamiku yang stroke, aku dipaksa mertuaku menikahi duda lumpuh kaya raya pemilik kontrakan tempat tinggal kami ini. Malam itu aku justru dibuat kaget. Aku terpaksa melakukan ini semua karena keluargaku yang krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, Maya, terpaksa menikahi seorang duda lumpuh kaya raya demi menutupi biaya pengobatan suamiku yang terkena stroke dan menjaga keluargaku dari kebangkrutan. Aku berpikir pernikahan ini hanya formalitas. Tapi malam pertama menikah membuatku kaget. Di balik kondisi fisiknya yang terbatas, tersimpan rahasia besar yang mengubah hidupku selamanya. Perjalanan ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga tentang pengorbanan, cinta yang terpaksa, dan intrik keluarga yang tak terduga. Jangan lupa like, tulis komen kalian tentang keputusan Maya, dan subscribe untuk cerita super panjang penuh drama selanjutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hidup kadang begitu kejam tanpa peringatan. Aku, Maya, tak pernah membayangkan satu hari keluargaku bisa hancur dalam sekejap. Suamiku, Rangga, yang selalu tampak sehat dan penuh energi, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Stroke yang menyerangnya beberapa minggu lalu membuatnya kehilangan kemampuan bicara, bergerak sebagian tubuhnya, dan tergantung sepenuhnya pada orang lain. Setiap kali aku menatap wajahnya yang pucat dan diam, hatiku terasa hancur. Aku ingin menangis, tapi tangisan tak lagi memberi solusi. Aku harus kuat. Untuk Rangga, untuk anak-anak kami, dan untuk keluargaku yang kini berada di ambang kebangkrutan. Sejak stroke itu, biaya rumah sakit dan perawatan Rangga meningkat drastis. Tabungan kami habis, utang menumpuk, dan aku merasa terjepit dari segala arah. Orang tua Rangga, yang dulu aku kira bisa memahami situasi kami, malah memberi tekanan tambahan. Kalau mau Rangga sembuh, Maya, kamu harus berkorban, kata ibu mertua suatu sore dengan nada dingin. Kamu harus melakukan apapun, termasuk menikahi seseorang yang bisa membiayai semua ini. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Menikahi siapa, Bu? Maksud ibu? Duda itu, pemilik kontrakan tempat kalian tinggal. Kaya raya, tapi lumpuh. Kau bisa menikahinya, dan biayanya akan cukup untuk pengobatan Rangga, ujarnya tanpa ragu. Ini bukan soal cinta. Ini soal tanggung jawabmu sebagai menantu dan wanita dalam keluarga ini. Hati kecilku menjerit. Aku tak bisa membayangkan menikahi pria lain sementara Rangga masih hidup, bahkan jika kondisinya kritis. Tapi saat aku menatap surat tagihan rumah sakit, tumpukan obat, dan anak-anak yang menatapku dengan harapan, aku sadar pilihan itu bukan lagi soal keinginan, tapi kebutuhan. Aku terpaksa menelan air liur. Aku harus melakukan ini demi Rangga, demi keluarga. Bisikku pelan, hampir tak terdengar. Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang hening, memandangi foto pernikahan kami, wajah Rangga yang lemah, dan nota tagihan rumah sakit yang tak henti menumpuk. Semua terasa begitu berat. Setiap detik bergulir seperti memberi tekanan tambahan di dadaku.
Aku tahu, pernikahan dengan duda lumpuh kaya raya itu bukan keputusan mudah. Malam pertama nanti, rumah baru itu, pertemuan dengan pria itu, semua terasa seperti melangkah ke jurang. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Keluargaku sedang krisis. Rangga membutuhkan perawatan, dan aku harus bertindak, meski hati ini hancur. Sambil menutup mata, aku berbisik pada diri sendiri. Ini bukan soal aku ingin menikah lagi. Ini soal hidup atau mati Rangga. Soal bertahan atau jatuh. Aku akan melakukan apapun demi orang-orang yang kucintai, meski harus menanggung rasa sakit dan konflik yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan di detik itu, aku merasa hidupku tak lagi milikku sendiri. Semua tanggung jawab, keputusan, dan pengorbanan berada di tanganku. Aku harus kuat. Untuk Rangga, untuk anak-anakku, dan untuk keluargaku yang sedang rapuh. Malam itu, aku tidur dengan hati yang berat, namun tekad yang tak tergoyahkan. Langkah pertama menuju keputusan yang sulit sudah diambil, dan hidupku akan berubah selamanya malam itu juga. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat. Pikiranku masih dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Rangga yang terbaring lemah, anak-anak yang menatapku penuh harap, dan tagihan rumah sakit yang menumpuk, semua membentuk beban yang nyaris tak tertahankan. Tak lama kemudian, ibu mertua datang ke kamarku. Wajahnya kaku, mata tajam, dan nada suaranya penuh tekanan. "Maya, kita tidak punya banyak waktu. Rangga butuh perawatan sekarang, dan keluarga kita tidak mampu menanggung semua ini sendiri. Aku sudah memberimu solusi, dan kau harus memilih." Aku menatapnya, jantung berdebar. "Bu, maksud ibu, menikahi duda itu?" Ibu mertua mengangguk. "Ya, dia kaya raya, punya kontrakan yang luas, dan bisa menutupi biaya pengobatan Rangga. Kau harus menikahinya sekarang. Tidak ada jalan lain. Jangan beri alasan atau pertimbangan emosional. Ini demi kehidupan keluarga kita." Aku merasa dunia runtuh di depanku. Menikahi pria lain sementara suamiku masih hidup terdengar seperti pengkhianatan. Tapi aku tahu ibu mertua tidak akan mundur. Tekanan itu bukan hanya soal Rangga atau keuangan, tapi soal ego dan aturan keluarga yang mereka tetapkan. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu bisa melakukan ini. Bagaimana jika Rangga tahu? Bisikku pelan. Rangga tidak akan tahu. Ini demi kebaikannya. Demi keluargamu. Kau harus menahan hati dan melakukan yang terbaik. Jangan pikirkan perasaanmu sendiri. "Maya, ini tanggung jawabmu sebagai menantu," kata ibu mertua dengan tegas. Aku menunduk, menahan air mata. Rasanya seperti dipaksa berada di persimpangan hidup, antara kesetiaan pada suami dan tanggung jawab pada keluargaku. Tapi ketika aku menatap foto Rangga, pikiranku menjadi jelas. Dia membutuhkan pengobatan. Anak-anak membutuhkan ibu yang bisa menjaga mereka. Dan aku tidak punya pilihan lain. Beberapa jam kemudian, ibu mertua mengatur pertemuan dengan duda kaya itu. Nama pria itu adalah Arman, seorang duda kaya raya yang lumpuh setelah kecelakaan beberapa tahun lalu. Rumah kontrakannya berada tidak jauh dari rumah sakit, dan ibu mertua menegaskan, pernikahan ini harus segera terjadi. Aku menatap diriku di cermin, mencoba menenangkan diri. Aku harus melakukannya demi keluarga, bisikku pada diri sendiri. Setiap kata terasa pahit, tetapi tekadku semakin kuat. Aku tidak bisa membiarkan Rangga menderita, dan anak-anak membutuhkan keberanianku. Saat aku tiba di rumah Arman, suasana terasa asing dan menegangkan. Pria itu duduk di kursi roda. Wajahnya tenang namun matanya tajam menatapku. Ada aura misterius yang membuatku sedikit takut.
Tapi aku harus tetap tenang. Selamat datang, Maya. Katanya dengan suara rendah namun jelas. Aku mendengar banyak tentangmu. Aku menunduk sopan. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah menerima saya. Percakapan awal terasa kaku. Aku menyadari bahwa menikahi Arman bukan sekadar formalitas. Ada dunia baru yang harus aku hadapi. Rumah baru, suami baru, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Ibu mertua menatapku dari belakang, memberi isyarat agar aku cepat mengambil keputusan. Tekanan itu terasa begitu nyata. Setiap detik adalah ujian keteguhan hati. Aku menelan ludah. Baik, Bu. Baik, Pak. Aku akan melakukan ini. Demi Rangga, demi anak-anak, dan demi keluarga. Aku tidak punya pilihan lain. Arman mengangguk. Baiklah, jika ini keputusanmu, kita mulai saja prosesnya. Aku juga ingin ini berjalan dengan jelas dan tanpa masalah. Aku tahu, malam pertama, rumah baru, dan hidup yang baru akan menuntutku lebih dari yang pernah kubayangkan. Tapi aku siap. Setidaknya, aku harus siap menghadapi semua konsekuensi demi keluarga yang kucintai. Malam itu, aku tidur dengan hati berat, tapi tekad yang membara. Langkah pertama menuju kehidupan yang penuh intrik, pengorbanan, dan rahasia telah diambil. Dan aku tahu, setelah keputusan ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tiba di rumah kontrakan Arman menjelang sore. Udara hangat dan sinar matahari yang masuk dari jendela besar terasa kontras dengan suasana hatiku yang berat. Langkah kakiku terasa berat, tapi tekadku tetap kuat. Ini semua demi Rangga dan anak-anak. Ketika aku masuk, Arman menatapku dari kursi roda di ruang tamu. Ia tampak tenang, hampir seperti memegang kendali penuh atas situasi. Tubuhnya lumpuh, tapi aura kuat yang terpancar dari matanya membuatku sedikit terkejut. Silakan duduk, Maya, katanya dengan nada tegas tapi lembut. Aku menuruti, duduk di kursi di seberangnya, mencoba menenangkan detak jantung yang tidak beraturan. Aku memperhatikan rumahnya. Interior mewah, rapi, tapi ada kesan sepi yang dalam. Rak buku besar, beberapa lukisan klasik, dan pencahayaan yang lembut membuat suasana terasa elegan, tapi juga sedikit menakutkan. Bagaimana kabar suamimu? Tanya Arman tiba-tiba, tanpa basa-basi. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar perhatian. Aku menelan ludah. Rangga masih di rumah sakit. Keadaannya stabil, tapi tetap lemah. Aku takut jika tidak ada yang membiayai perawatan, aku akan kehilangan segalanya. Arman mengangguk perlahan. Aku mengerti. Itu sebabnya kita harus membuat kesepakatan ini jelas. Aku bisa membiayai semua, tapi kau harus bersikap profesional. Ini bukan soal cinta, tapi tanggung jawab. Aku menunduk. Ya, Pak, aku akan melakukan yang terbaik. Demi keluarga. Selama beberapa menit, keheningan terasa berat. Aku mulai menyadari bahwa meski tubuhnya lumpuh, Arman memiliki aura pengendalian yang kuat. Setiap gerakannya, cara berbicara, dan tatapannya memberi kesan bahwa ia memegang kendali penuh atas situasi, bahkan atas pernikahan yang baru akan kami mulai. Tiba-tiba, Arman tersenyum tipis. Maya, jangan takut. Aku tidak akan menyulitkanmu. Aku hanya ingin semua jelas sejak awal. Malam pertama nanti, mungkin akan sedikit mengejutkan bagimu. Hatiku berdebar. Mengejutkan? Tanyaku pelan, hampir tak terdengar. Ia mengangguk. Ya, tapi bukan hal buruk. Aku hanya ingin kau memahami satu hal. Aku berbeda dari yang kau bayangkan. Tubuhku terbatas, tapi pikiranku bebas. Aku ingin kau menghormati itu.
Aku terdiam, campuran takut dan penasaran. Aku tidak tahu apa yang ia maksud, tapi rasa penasaran itu juga membuatku waspada. Malam pertama, rumah baru, pernikahan yang terpaksa, semua terasa begitu menegangkan. Seiring percakapan berlanjut, aku mulai melihat sisi lain Arman. Ia cerdas, penuh perhitungan, tapi juga memiliki sisi lembut yang jarang terlihat. Saat aku berbicara tentang Rangga dan anak-anak, matanya menatapku dengan perhatian yang tulus. Aku merasakan campuran perasaan aneh, kagum, takut, dan penasaran sekaligus. Ketika matahari mulai terbenam, Arman meminta aku melihat beberapa dokumen rumah kontrakan dan aset yang akan aku kelola. Setiap hal yang ia tunjukkan menunjukkan bahwa ia bukan hanya kaya, tapi juga cermat, rapi, dan penuh strategi. Aku mulai menyadari satu hal. Pernikahan ini bukan sekadar formalitas atau cara membiayai pengobatan Rangga. Ini adalah dunia baru, tempat aku harus belajar, menyesuaikan diri, dan menghadapi kejutan yang mungkin tak terduga. Malam itu, aku pulang ke rumah sakit dengan kepala pusing, tapi hati yang mulai waspada. Arman bukan seperti yang aku bayangkan. Lumpuh, tapi penuh misteri. Kaya, tapi penuh strategi. Dan memiliki kekuatan yang membuatku merasa kecil sekaligus terpesona. Aku menulis catatan di buku harianku. Langkah pertama bertemu Arman memberi pelajaran besar. Tubuhnya terbatas, tapi pikirannya luas. Malam pertama, aku harus siap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus bertahan demi Rangga, demi anak-anak, dan demi keluargaku. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit terpesona. Hidupku kini memasuki babak baru, penuh intrik, kejutan, dan tantangan yang belum pernah kuhadapi sebelumnya. Hari itu terasa berat sekaligus menegangkan. Setelah pertemuan pertama dengan Arman, aku sadar bahwa menikahi pria itu bukan sekadar formalitas. Ada aturan, batasan, dan kesepakatan yang harus disepakati agar semua berjalan lancar, terutama demi keamanan emosional dan finansial keluarga kami. Arman menyambutku di ruang kerjanya, di mana meja besar penuh dokumen dan kontrak. Cahaya sore menembus jendela, memantulkan bayangan rapi di lantai marmer. Ia menatapku dengan tatapan serius, namun tetap lembut. "Maya, sebelum kita resmi menikah, kita harus membuat perjanjian," katanya. Aku ingin semua jelas sejak awal. Tidak ada kebingungan, tidak ada kesalahpahaman. Aku mengangguk pelan, menelan gugup. "Baik, Pak, aku siap mendengarkan." Perjanjian itu bukan hanya tentang keuangan. Ia mencakup hak dan kewajiban, tanggung jawab atas pengelolaan kontrakan, peranku dalam mengurus administrasi rumah dan aset, hingga aturan tentang hubungan kami secara pribadi. Arman menekankan bahwa pernikahan ini formalitas, tapi profesionalisme dan rasa hormat harus selalu dijaga. Aku tercengang saat membaca klausul tertentu. Walau tubuhnya lumpuh, ia menuntut agar aku menghormati setiap keputusan bisnisnya, mengikuti arahan dengan disiplin, dan menjaga rahasia rumah tangga. Namun di sisi lain, ia menjamin pengobatan Rangga dan biaya hidup keluargaku akan aman. Ini bukan tentang memaksa, Maya. Ini tentang kita berjalan di jalur yang sama, tanpa salah paham, jelas Arman dengan suara tenang. "Aku menghargai pengorbananmu, tapi aku juga ingin semua jelas sejak awal. Malam pertama nanti, aku ingin kau tahu batasan dan kenyamanan kita masing-masing." Aku menunduk, menahan campuran rasa takut dan penasaran. Perjanjian itu membuatku sadar bahwa meski tubuh Arman terbatas, kontrolnya sangat penuh. Ia bukan hanya kaya dan cermat, tapi juga cerdas dalam setiap langkah. Setelah membaca semua dokumen, aku menandatanganinya dengan tangan gemetar.
Rasanya seperti menandatangani lebih dari sekadar kontrak pernikahan. Ini adalah awal dari hidup baru, di mana aku harus menyeimbangkan tanggung jawab, pengorbanan, dan hati yang remuk karena Rangga. Sore itu berlanjut dengan diskusi lebih mendalam tentang kehidupan sehari-hari kami. Arman menjelaskan rutinitasnya, kebutuhan khusus akibat lumpuh, dan bagaimana aku harus berperan dalam menjaga rumah dan aset. Semuanya disampaikan dengan jelas, tanpa mengintimidasi, tapi tetap memberi kesan bahwa aku harus siap menjalani tanggung jawab besar. Ketika matahari mulai terbenam, ia menatapku dengan tatapan yang membuat jantungku berdebar. Maya, malam pertama nanti, aku ingin kau tidak takut. Aku mungkin berbeda dari yang kau bayangkan, tapi aku ingin semuanya berjalan lancar. Aku ingin kau merasa aman, dihormati, dan dihargai. Aku menelan ludah. Baik, Pak. Aku akan mencoba. Demi keluarga, aku harus bisa menjalani ini. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit, duduk di samping Rangga. Aku memandang wajahnya yang lemah, dan air mata menitik. Semua keputusan ini terasa berat, tapi aku tahu itu satu-satunya cara untuk memastikan pengobatan Rangga terus berjalan. Sambil menulis di buku harianku, aku menegaskan tekad. Aku akan menjalani pernikahan ini. Malam pertama mungkin mengejutkan, aturan dan batasannya jelas, tapi aku harus siap. Semua ini demi Rangga, anak-anak, dan keluarga yang sedang rapuh. Aku harus kuat, meski hati remuk. Di detik itu, aku sadar bahwa hidupku telah memasuki babak baru. Pernikahan formal, tanggung jawab baru, dan malam pertama yang akan menguji keberanian, kesabaran, dan keteguhan hatiku. Malam itu, aku tiba di rumah kontrakan Arman dengan perasaan campur aduk. Takut, cemas, penasaran, dan sedikit tegang. Lampu ruang tamu menyala lembut, memberikan nuansa hangat namun tetap formal. Suasana berbeda dari rumah sakit, berbeda dari rumahku sendiri. Ini adalah dunia baru yang harus aku masuki sepenuhnya. Arman menyambutku di pintu dengan senyum tipis. Tubuhnya lumpuh, tapi aura misterius dan kontrol penuh yang ia miliki membuatku sedikit terintimidasi. Ia memimpin langkahku masuk ke kamar yang telah disiapkan untuk malam pertama. Silakan duduk, Maya, katanya dengan suara tenang tapi jelas. Aku ingin kau merasa nyaman. Tidak ada yang akan kulakukan yang membuatmu tidak siap. Aku menelan ludah dan duduk di kursi yang tersedia, menatap sekeliling kamar. Dekorasi elegan, lampu lembut, dan aroma wangi dari lilin aromaterapi memberi kesan hangat, tapi aku masih merasa tegang. Arman menatapku lama, kemudian berkata, "Malam ini penting, bukan hanya karena formalitas pernikahan, tapi juga karena kita harus memahami satu sama lain. Aku ingin kau tahu batasanku, dan aku ingin kau merasa aman." Aku mengangguk, mencoba menenangkan detak jantungku yang tak beraturan. Tapi saat ia mulai berbicara tentang rutinitasnya, kebutuhan khusus akibat lumpuh, dan bagaimana aku harus membantunya bergerak, aku merasakan campuran perasaan, kagum, takut, dan penasaran sekaligus. Tiba-tiba, Arman mengeluarkan sesuatu yang membuatku terkejut. Ia mempersiapkan ruang tidur dengan segala perlengkapan yang memudahkan mobilitasnya, termasuk alat bantu dan pengaturan tempat tidur yang profesional. Ini mungkin terlihat aneh bagi sebagian orang, tapi aku ingin semuanya jelas dan nyaman. Tidak ada yang harus disembunyikan atau menimbulkan rasa canggung. Aku tersentak, menyadari bahwa malam pertama ini akan berbeda dari yang pernah kubayangkan. Ini bukan sekadar formalitas, tapi juga ujian kesabaran, pengertian, dan keteguhan hatiku. Setelah beberapa saat, Arman menatapku dengan tatapan lembut namun tegas. "Maya, aku ingin kau tahu satu hal. Aku mungkin lumpuh, tapi pikiranku tetap bebas.
Aku bisa mengontrol banyak hal, dan aku ingin kau menghormati itu. Malam ini bukan tentang kita saling menyukai, tapi tentang memahami peran dan batasan masing-masing. Aku menelan ludah, menunduk, mencoba memahami situasi ini. Ya, Pak, aku akan berusaha. Demi keluarga, demi tanggung jawab, aku harus bisa menjalani ini. Seiring malam berjalan, aku mulai melihat sisi lain Arman. Ia tidak hanya cerdas dan penuh strategi, tapi juga memperhatikan setiap detail untuk memastikan aku merasa aman dan dihargai. Ia menyadari ketegangan yang kurasakan, dan ia menenangkan tanpa harus memaksa. Aku duduk di sampingnya, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Takut, penasaran, kagum, dan sedikit lega, semuanya bercampur menjadi satu. Malam pertama ini bukan hanya formalitas pernikahan, tapi juga pembelajaran tentang kesabaran, pengertian, dan pengorbanan. Sebelum malam berakhir, aku menulis di buku harianku. Malam pertama ini penuh kejutan. Arman bukan seperti yang kubayangkan. Tubuhnya terbatas, tapi pikirannya luas. Malam ini mengajarkanku kesabaran dan pengertian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku harus siap menghadapi semua yang akan datang. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa hidupku kini sepenuhnya berubah. Pernikahan ini bukan hanya soal formalitas, tapi juga soal tanggung jawab, pengorbanan, dan belajar menghadapi misteri yang tersembunyi dalam sosok Arman. Keesokan harinya, aku mulai merasakan beratnya kehidupan baru yang harus kujalani. Rumah kontrakan Arman tidak hanya luas dan mewah, tapi juga penuh aturan dan tanggung jawab yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku harus menyesuaikan diri dengan rutinitas yang ia tetapkan, sekaligus menjaga perasaan Rangga yang sakit dan anak-anak yang masih kecil. Pagi itu, aku memulai dengan mengecek semua kontrakan yang dimiliki Arman. Ia mengajarkanku bagaimana mengelola penyewa, mencatat pembayaran, dan memantau kondisi properti. Semua dilakukan dengan sistematis, rapi, dan tanpa celah. Aku terpesona sekaligus kewalahan. Ini mungkin terlihat sederhana, Maya, tapi pengelolaan properti bukan hal sepele. Kesalahan kecil bisa berakibat besar, ujar Arman sambil menatap layar tablet yang berisi daftar kontrakan, pembayaran, dan laporan kondisi. Aku mengangguk, mencoba menyerap setiap kata. Pikiran tentang Rangga dan anak-anak membuatku lebih fokus. Aku harus mampu menjalani semua ini, sekalipun terasa melelahkan. Di tengah hari, aku harus menyiapkan makan siang untuk Arman. Walau ia lumpuh, selera makannya tetap tinggi. Aku memasak dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail rasa dan penyajian. Arman menatapku sambil tersenyum tipis. Bagus, Maya, kau cepat beradaptasi, katanya. Aku menghargai usaha dan ketelitianmu. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Pujian kecil itu memberi motivasi untuk tetap kuat meski tekanan terasa berat. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa penyewa mengeluh tentang fasilitas dan jadwal pembayaran. Aku harus menghadapi mereka, menenangkan emosi, dan tetap menjaga citra rumah kontrakan. Rasanya seperti berada di medan perang yang tak terlihat. Saat malam tiba, aku duduk di kamar, menulis catatan di buku harianku. Kehidupan baru ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Aku harus menyeimbangkan peran sebagai menantu baru, pengelola kontrakan, pengurus rumah tangga, dan tetap memastikan Rangga mendapatkan perawatan terbaik. Aku merasa lelah, tapi tekadku harus lebih kuat. Aku menatap jendela kamar yang menghadap halaman kontrakan. Lampu-lampu kecil menyala, memberi kesan hangat, tapi hatiku masih berat. Aku sadar bahwa hidupku kini penuh tanggung jawab baru, misteri baru, dan kejutan yang mungkin muncul kapan saja. Arman datang menghampiriku malam itu, duduk di kursi dekat tempat tidur. Maya,
Aku tahu semua ini berat, tapi aku ingin kau tahu, aku menghargai usahamu. Kau menjalani semua ini bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk keluarga yang kucintai. Itu menunjukkan keberanian dan keteguhan hatimu. Aku menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik demi Rangga, anak-anak, dan keluargaku. Arman tersenyum tipis. Aku tahu, dan aku akan membantumu sebisa mungkin. Kita harus saling memahami. Aku mungkin berbeda dari yang kau bayangkan, tapi aku ingin kau merasa aman dan dihormati di sini. Malam itu, aku tidur dengan campuran perasaan, lelah, tertekan, tapi juga sedikit lega karena Arman menunjukkan sisi perhatian yang tak aku duga. Aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus menyiapkan diri menghadapi kehidupan baru yang penuh tanggung jawab, misteri, dan kejutan yang belum pernah kuhadapi sebelumnya. Beberapa hari setelah menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di rumah kontrakan Arman. Tidak banyak yang bisa kulihat, tapi ada detail kecil yang membuatku penasaran dan sedikit was-was. Pagi itu, aku memeriksa salah satu kontrakan yang sedang kosong. Saat meninjau kamar dan perabot, aku menemukan beberapa dokumen lama yang terselip di antara rak buku. Kertas-kertas itu tampak seperti catatan pribadi atau laporan keuangan lama. Aku menatapnya sebentar sebelum cepat-cepat menyembunyikannya, merasa takut jika Arman mengetahuinya. Tapi rasa penasaran tetap menggelitik. Siang harinya, saat menyiapkan makan untuk Arman, aku menyadari ada cara ia mengamati setiap gerakanku. Tidak dengan menuntut atau mengawasi secara kasar, tapi dengan cara yang membuatku merasa setiap langkahku diperhatikan. Rasanya aneh, campuran antara rasa aman dan sedikit takut. "Kenapa kau menatapku begitu?" tanyaku suatu saat dengan suara pelan. Arman tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan kau merasa nyaman, dan aku ingin melihat apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini bukan tentang kontrol, Maya. Ini tentang perhatian." Aku menelan ludah, menunduk. Ada sesuatu di balik senyum itu yang sulit dijelaskan. Tenang, penuh perhitungan, tapi juga misterius. Malam harinya, saat menulis catatan di buku harianku, aku menyadari satu hal, rumah kontrakan ini penuh rahasia. Setiap ruang, setiap lemari, bahkan detail kecil dalam interior menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Ada catatan finansial, dokumen bisnis, dan beberapa foto lama yang memperlihatkan Arman sebelum kecelakaan. Aku menyadari, Arman bukan hanya kaya dan strategis, tapi juga menyimpan banyak rahasia. Tubuhnya mungkin terbatas, tapi pikirannya bebas dan penuh misteri. Setiap tindakan yang kulihat terasa terukur dan penuh maksud. Ketika aku bertanya-tanya tentang hal-hal yang kulihat, Arman hanya tersenyum dan berkata, "Beberapa hal memang harus tetap pribadi, Maya. Kau akan memahami seiring waktu. Aku menghargai rasa ingin tahumu, tapi kesabaran adalah kunci." Aku menatapnya, mencoba memahami maksud kata-katanya. Malam itu, aku menyadari bahwa hidup baruku bukan hanya soal tanggung jawab dan pengorbanan, tapi juga soal menghadapi misteri dan rahasia yang belum terbuka sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai melihat tanda-tanda lain, telepon yang berdering tiba-tiba, pesan-pesan bisnis yang datang dari orang-orang misterius, dan beberapa tamu yang datang tanpa penjelasan lengkap. Arman tetap tenang, selalu menenangkan, tapi ada aura rahasia yang membuatku waspada. Aku menulis di buku harianku, rumah kontrakan ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Ada misteri, rahasia, dan kekuatan tersembunyi di balik Arman. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga penasaran. Ini bukan hanya tentang pernikahan formalitas. Aku sedang memasuki dunia baru yang penuh intrik, pengorbanan, dan teka-teki yang menunggu untuk kupecahkan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Lelah karena tanggung jawab, penasaran karena misteri, dan sedikit takut karena ada hal-hal yang belum aku pahami sepenuhnya tentang Arman dan rumah kontrakan ini. Aku tahu, hidupku kini tidak lagi sederhana. Setiap langkah, setiap keputusan,
Bahkan setiap tatapannya menyimpan maksud dan rahasia yang akan membentuk perjalanan hidupku selanjutnya. Hari-hari berlalu, tapi perasaan gelisah tidak pernah pergi. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Arman, sesuatu yang membuatku penasaran sekaligus was-was. Setiap kali aku melihatnya tersenyum tipis atau menatapku dengan tatapan penuh arti, aku merasa campuran takut dan penasaran. Suatu siang, ketika aku memeriksa kontrakan yang baru saja kosong, aku menemukan beberapa dokumen yang tersembunyi di laci meja. Dokumen itu tampak seperti catatan bisnis yang rumit, beberapa surat-surat lama, dan daftar nama penyewa yang tampak mencurigakan. Aku tidak ingin langsung menanyakannya kepada Arman, tapi rasa ingin tahuku semakin membesar. Di sisi lain, hatiku terasa bersalah setiap kali memikirkan Rangga. Suamiku yang sakit, yang tak berdaya, membutuhkan pengobatan, dan aku merasa bersalah karena harus menikahi orang lain demi membiayainya. Setiap kali aku melihatnya terbaring di rumah sakit, aku menahan air mata. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin, tapi karena terpaksa. "Kenapa kau terlihat gelisah, Maya?" tanya Arman suatu sore, duduk di kursi dekatku. Suaranya tenang, tapi ada nada penuh perhatian yang sulit diabaikan. Aku menggeleng, menahan perasaan campur aduk. "Tidak, aku hanya lelah, Pak. Banyak hal yang harus dipikirkan." Arman mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Kehidupan baru ini tidak mudah. Aku menghargai semua yang kau lakukan. Tapi aku ingin kau tahu, aku memperhatikanmu. Aku tahu ada perasaan bersalah atau kecurigaan yang mungkin muncul. Itu wajar." Aku menatapnya, terkejut. Bagaimana ia bisa membaca perasaanku begitu jelas? Hatiku terasa panas, karena aku merasa setiap langkahku diperhatikan, tapi juga ada rasa aman yang aneh. Konflik emosional itu semakin berat ketika ibu mertua menelepon, menekan aku agar segera menyesuaikan diri dengan pernikahan dan mengurus kontrakan. "Maya, kau harus bisa menjalani semua ini tanpa ragu. Ingat, ini demi Rangga dan anak-anak. Jangan biarkan perasaan menghalangi keputusan yang sudah kau ambil," katanya dengan nada tajam. Aku menutup telepon, menunduk. Kata-katanya menusuk hati, tapi aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Tekanan dari keluarga, rasa bersalah pada Rangga, dan tanggung jawab baru di rumah kontrakan membuat hatiku hancur. Malam itu, aku duduk di kamar menulis catatan harian. Kehidupan baru ini penuh konflik emosional. Aku merasa bersalah pada Rangga, penasaran sekaligus was-was pada Arman, dan tertekan oleh ibu mertua. Tapi aku harus kuat. Semua ini demi keluarga, demi pengobatan Rangga, dan demi anak-anak. Aku harus menemukan cara menyeimbangkan hati dan tanggung jawab. Ketika aku menatap Arman yang duduk diam, aku menyadari satu hal. Tubuhnya mungkin terbatas, tapi pikirannya bebas dan penuh perhitungan. Setiap tindakan yang kulihat terasa disengaja, penuh maksud, dan sulit ditebak. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga harus belajar mempercayai sedikit demi sedikit. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Lelah karena tanggung jawab, takut karena misteri, dan bersalah karena harus menjalani pernikahan ini demi orang lain. Aku sadar bahwa konflik emosional ini baru permulaan, dan hidupku kini tidak akan pernah sama lagi. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa Arman bukanlah pria biasa. Tubuhnya mungkin terbatas akibat kecelakaan, tapi pikirannya tajam, penuh strategi, dan menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya ia buka. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan rak buku di ruang kerjanya, aku menemukan beberapa album foto lama dan catatan-catatan yang tersembunyi. Beberapa foto memperlihatkan Arman sebelum kecelakaan, seorang pria energik, penuh percaya diri, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Ada juga catatan tentang kontrakan, penyewa, dan dokumen-dokumen penting yang tampak sangat pribadi. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami arti semua itu. Mengapa ia menyembunyikannya? Mengapa tidak pernah menceritakan tentang masa lalunya?
Rasa penasaran itu bercampur dengan ketakutan. Aku tahu, setiap rahasia yang terungkap bisa mengubah pandanganku terhadapnya. Hari berikutnya, aku mencoba menanyakannya perlahan. Pak Arman, aku menemukan beberapa dokumen lama. Apakah ini penting? Arman menatapku, matanya tajam, tapi ada kilatan lembut. Ya, itu penting. Tapi itu masa lalu yang tidak selalu relevan dengan kita sekarang. Kau tidak perlu khawatir. Aku menjaga semuanya agar tidak mengganggu kehidupan kita saat ini. Aku menelan ludah. Kata-katanya menenangkan, tapi juga membuatku penasaran lebih dalam. Ada sesuatu yang tidak ia ungkapkan, sesuatu yang membuatku merasa bahwa di balik tubuh lumpuhnya, ada dunia rahasia yang penuh intrik dan misteri. Beberapa hari kemudian, saat aku memeriksa laporan keuangan kontrakan, aku menemukan transaksi yang tampak aneh. Beberapa penyewa membayar lebih dari seharusnya, beberapa pembayaran tidak masuk akal. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku menulis di buku harianku. Arman menyimpan banyak rahasia. Tubuhnya mungkin terbatas, tapi pikirannya bebas. Aku merasa ada dunia tersembunyi di balik kehidupannya yang tenang dan penuh strategi. Aku harus berhati-hati, tapi juga penasaran. Semakin aku mengenalnya, semakin aku menyadari bahwa malam pertama dan kehidupan baru ini hanyalah awal dari rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Malam itu, Arman duduk di kursi dekat tempat tidurku, menatapku dengan tatapan penuh arti. Maya, kau mungkin menemukan beberapa hal yang membuatmu penasaran. Itu wajar. Tapi percayalah, setiap rahasia yang kubuka akan memiliki waktunya sendiri. Aku ingin kau memahami satu hal. Aku bukan hanya seorang pria lumpuh. Aku memiliki dunia yang harus dijaga, dan aku ingin kau bisa menyesuaikan diri dengan itu. Aku menunduk, menelan perasaan campur aduk yang kurasakan. Takut, penasaran, kagum, dan sedikit resah. Aku tahu bahwa setiap rahasia yang terungkap akan menguji kesabaran, keberanian, dan kecerdikanku. Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh tanda tanya. Rahasia Arman bukan hanya misteri bagiku, tapi juga tantangan. Aku harus menemukan keseimbangan antara kepercayaan dan rasa ingin tahu, antara tanggung jawab dan pengorbanan, antara cinta dan keteguhan hati. Dan aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Masa lalu Arman adalah teka-teki yang akan menentukan masa depan kami, dan aku harus siap menghadapi setiap kejutan yang menunggu. Beberapa minggu setelah menikah, rutinitas hidup baru membuatku mulai memahami Arman lebih dalam. Awalnya aku merasa canggung, takut, dan penuh rasa bersalah, tapi seiring waktu, aku mulai melihat sisi lain dari pria lumpuh ini, sisi yang tidak pernah kuharapkan, tapi juga membuatku penasaran dan sedikit kagum. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi dapur. Arman duduk di kursi roda, matanya menatapku penuh perhatian. Maya, kau tidak perlu terburu-buru. Ambil waktumu, katanya lembut. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Seiring hari berjalan, aku mulai menyadari bahwa meski tubuhnya terbatas, Arman memiliki cara untuk tetap dekat secara emosional. Ia sering menanyakan kabar keluarga, menekankan perhatian terhadap anak-anak, bahkan sesekali bercanda ringan yang membuatku tersenyum. Aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Ada rasa aman yang aneh, meski di baliknya tetap ada misteri yang belum terpecahkan. Aku mulai bisa melihat bahwa Arman bukan hanya seorang duda lumpuh yang kaya, tapi juga pria yang cerdas, perhatian, dan penuh strategi. Suatu sore, ketika aku meninjau kontrakan yang baru saja kosong, Arman memanggilku. Maya, ikut aku sebentar, katanya.
Aku mengikutinya ke ruang kerja, di mana ia menunjukkan beberapa laporan keuangan dan rencana pengembangan kontrakan. Kau tahu, Maya, aku senang kau mau belajar dan menyesuaikan diri dengan semua ini, katanya. Aku menghargai ketekunan dan kesabaranmu. Itu membuat semuanya lebih mudah untuk kita jalani bersama. Aku menatapnya, merasa campuran kagum dan penasaran. Terima kasih, Pak. Aku hanya melakukan yang terbaik. Hari demi hari, kedekatan itu tumbuh perlahan. Kami mulai bisa berbicara lebih nyaman, berbagi cerita, dan bahkan tertawa bersama. Namun, aku tetap waspada terhadap rahasia yang kutemukan sebelumnya. Ada misteri yang belum terpecahkan, dan aku tahu suatu saat itu akan muncul kembali. Suatu malam, ketika aku menulis di buku harianku, aku merenung. Kedekatan ini tumbuh perlahan, meski hatiku masih penuh pertanyaan dan rasa bersalah. Arman bukan seperti yang kubayangkan. Ia berbeda, cerdas, dan perhatian, tapi misteri di balik dirinya tetap menghantui pikiranku. Aku harus terus belajar menyesuaikan diri, tetap fokus pada tanggung jawab, dan siap menghadapi rahasia yang akan muncul kapan saja. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, lega karena mulai merasa nyaman, takut karena rahasia masih menyelimuti Arman, dan penasaran karena setiap hari bersamanya selalu membawa kejutan baru. Aku sadar, hubungan ini bukan hanya soal pernikahan formalitas, tapi juga tentang belajar memahami orang lain, mengelola emosi, dan menavigasi misteri yang tersembunyi di balik kehidupan yang tampak sempurna. Seiring waktu, aku mulai menyadari satu hal penting. Meski semua ini terasa dipaksakan, ada benih kedekatan yang tumbuh di antara kami, perlahan namun pasti. Dan benih itu akan menentukan bagaimana hidupku di rumah kontrakan ini, serta bagaimana aku menghadapi tantangan dan rahasia yang menunggu di masa depan. Seiring kedekatanku dengan Arman semakin tumbuh, aku mulai merasakan ketegangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Ada hal-hal yang ia rahasiakan, dan meski aku mulai nyaman, rasa penasaran dan kecurigaan tetap muncul. Ujian kepercayaan ini datang secara perlahan, namun pasti, menguji kesabaran dan kecerdikanku. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa laporan kontrakan, Arman masuk dengan wajah serius. Maya, aku ingin bicara tentang beberapa hal yang mungkin membuatmu bingung, katanya sambil duduk di kursi roda. Aku menatapnya dengan hati-hati. Baik, Pak. Apa yang terjadi? Arman menarik napas panjang. Beberapa penyewa mengeluh tentang pembayaran dan fasilitas. Ada yang melaporkan hal-hal yang tidak sesuai catatan. Aku ingin kau menanganinya, tapi dengan cara yang tepat. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Aku mengangguk, meski hatiku sedikit cemas. Ini bukan sekadar urusan kontrakan. Ada tanggung jawab besar yang kini berada di pundakku. Dan satu hal lagi, Maya, lanjut Arman, menatapku dengan tajam. Aku tahu kau menemukan beberapa dokumen lama. Aku ingin kau tidak membuat asumsi atau bertindak sebelum kau memahami konteksnya. Kepercayaan adalah kunci, baik di rumah maupun dalam pekerjaan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungku. Kata-katanya jelas, tapi memberi tekanan tersendiri. Aku menyadari bahwa setiap langkahku harus diperhitungkan dengan hati-hati. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kepercayaan yang sesungguhnya. Beberapa penyewa datang dengan keluhan yang rumit, beberapa dokumen mengandung informasi yang membingungkan, dan beberapa kejadian kecil membuatku harus berpikir cepat. Aku menulis di buku harianku. Ini lebih sulit daripada yang kukira. Mengelola kontrakan, menghadapi keluhan penyewa, dan tetap menjaga hubungan dengan Arman membuatku hampir kewalahan. Tapi aku harus belajar percaya, memahami, dan bertindak dengan tepat. Ini bukan sekadar pernikahan formalitas.
Ini ujian kesabaran dan kepercayaan. Suatu malam, Arman mendekatiku ketika aku duduk di ruang tamu, memandang laporan keuangan. "Maya, aku tahu ini berat, tapi aku ingin kau tahu, aku menghargai usahamu. Aku melihat ketekunan dan kesabaranmu. Itu penting bagi kita." Aku menunduk, menahan air mata. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Demi keluarga, demi Rangga, demi anak-anak." Arman tersenyum tipis. "Aku tahu. Dan aku ingin kau tetap percaya padaku. Aku menyadari ini semua tidak mudah, tapi percayalah, setiap langkah yang kita ambil bersama akan membuat semuanya lebih jelas." Malam itu, aku menulis di buku harianku lagi. Ujian kepercayaan ini terasa menekan, tapi juga mengajarkan banyak hal. Aku belajar memahami Arman, belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, dan belajar mengelola tanggung jawab besar. Aku harus terus kuat, sabar, dan berhati-hati. Aku sadar, hidupku kini dipenuhi tantangan baru. Misteri Arman, tanggung jawab kontrakan, dan tekanan emosional yang terus hadir. Tapi di balik semua itu, aku mulai merasakan bahwa hubungan kami perlahan tumbuh, bukan hanya formalitas, tapi juga saling memahami dan membangun kepercayaan. Malam itu, aku tidur dengan campuran perasaan, lelah, waspada, tapi juga sedikit lega karena aku mulai merasakan benih kepercayaan yang tumbuh perlahan. Aku tahu ujian ini belum selesai, dan banyak rahasia serta tantangan lain yang menunggu di hari-hari berikutnya. Hari itu terasa lebih berat daripada biasanya. Beberapa penyewa kontrakan datang sekaligus, masing-masing dengan keluhan yang berbeda. Ada yang membahas perbaikan fasilitas, ada yang menuntut pengembalian uang, dan beberapa yang tampak curiga terhadap cara aku mengelola kontrakan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Baik, mari kita selesaikan satu persatu," kataku sambil menatap daftar keluhan di tangan. Arman menatapku dari kursi roda. Wajahnya tenang namun matanya penuh perhatian. "Maya, kau bisa menangani ini. Aku percaya padamu. Tetap profesional dan jangan biarkan emosi mengambil alih." Aku mengangguk, tapi hatiku terasa tegang. Menghadapi penyewa memang bukan hal mudah, apalagi ketika beberapa dari mereka tampak agresif dan menuntut perhatian lebih. Aku harus memikirkan solusi yang tepat, memastikan semua pihak puas, dan tetap menjaga citra kontrakan. Salah satu penyewa, seorang pria paruh baya, mendekat dengan nada tinggi. "Ini sudah ketiga kalinya perbaikan tidak selesai tepat waktu. Kami membayar mahal, dan ini tidak adil." Aku menahan napas, menatapnya dengan tenang. "Pak, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya akan memastikan perbaikan dilakukan segera dan tepat sesuai jadwal. Mohon bersabar sebentar." Arman menyela, dengan nada lembut tapi tegas. "Maya benar. Semua akan diatur sesuai prosedur. Tidak ada yang diabaikan. Silakan beri waktu." Penyewa itu menatap Arman sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Ada rasa hormat yang muncul meski sebelumnya nada bicaranya keras. Aku merasa sedikit lega karena kehadiran Arman selalu memberi efek menenangkan, bahkan dalam situasi sulit. Namun tekanan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa penyewa lain mengajukan keluhan yang lebih kompleks. Tagihan yang tidak jelas, perbaikan yang tertunda, dan beberapa permintaan khusus yang sulit dipenuhi. Aku harus berpikir cepat, membuat keputusan yang tepat, dan tetap tenang meski rasa lelah sudah terasa. Di malam hari, ketika semua penyewa telah meninggalkan kontrakan, aku duduk lemas di ruang tamu. Arman mendekat, menatapku dengan tatapan penuh arti. "Maya, kau melakukan yang terbaik hari ini. Aku tahu tekanan itu berat, tapi kau menanganinya dengan baik.
Aku bangga padamu. Aku menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Pak. Tapi aku merasa kewalahan. Semua tanggung jawab ini kadang terasa terlalu banyak. Arman tersenyum tipis. Aku tahu, tapi ingat, kau tidak sendirian. Kita bekerja sama. Aku mungkin tidak bisa bergerak seperti orang lain, tapi aku selalu ada untuk membantumu mengambil keputusan. Percayalah, kita bisa melalui ini bersama. Aku menulis di buku harianku malam itu. Tekanan dari penyewa membuatku hampir kewalahan, tapi kehadiran Arman memberi rasa aman. Aku belajar menyeimbangkan tanggung jawab, emosi, dan profesionalisme. Setiap hari adalah ujian, tapi juga kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Aku harus tetap kuat, sabar, dan cerdas menghadapi tantangan yang datang. Aku menyadari satu hal penting. Menjadi menantu baru di rumah kontrakan bukan sekadar menjalani pernikahan formalitas. Ini adalah ujian kemampuan, kesabaran, dan ketahanan emosional. Aku harus bisa mengelola konflik, memahami orang lain, dan tetap menjaga hubungan dengan Arman. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, lelah karena tekanan, cemas karena tanggung jawab, tapi juga lega karena aku mulai merasa mampu menghadapinya. Aku sadar, tantangan ini baru permulaan, dan perjalanan hidupku bersama Arman akan semakin kompleks dan penuh misteri. Beberapa minggu setelah menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah kontrakan, rasa penasaran tentang masa lalu Arman semakin kuat. Aku mulai memperhatikan detail kecil, dokumen yang ia simpan, foto-foto lama, bahkan percakapan singkat yang membuatku bertanya-tanya. Suatu sore, ketika membersihkan ruang kerja Arman, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik rak buku. Kotak itu terkunci, tapi sekilas terlihat ada tanda-tanda dokumen penting di dalamnya. Jantungku berdebar. Ini mungkin adalah petunjuk tentang rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku mencoba mengingat apa yang pernah Arman katakan. Beberapa hal harus tetap pribadi. Maya, kau akan memahami waktunya nanti. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Malam harinya, aku duduk di meja belajar, memandangi kotak itu. Aku merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Sesuatu yang bisa menjelaskan sikap misterius Arman selama ini. Tapi rasa takut juga menghantui. Apa jika aku salah membuka rahasia yang tidak seharusnya kulihat? Aku memutuskan untuk menulis di buku harianku. Ada kotak rahasia di ruang kerja Arman. Aku penasaran, tapi juga takut. Ini mungkin petunjuk tentang masa lalunya, tentang siapa ia sebelum kecelakaan, dan tentang dunia yang ia sembunyikan dariku. Aku harus berhati-hati. Tapi aku ingin memahami. Hari berikutnya, aku mencoba bertanya secara hati-hati kepada Arman tentang kotak itu. Pak Arman, aku menemukan kotak tua di ruang kerja. Apakah itu penting? Arman menatapku. Matanya tajam tapi ada kilatan lembut. Ya, itu penting. Tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, beberapa hal memang harus menunggu waktu yang tepat. Kau akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Sementara itu, fokuslah pada tanggung jawabmu sekarang. Aku mengangguk, walau rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Setiap hari, aku semakin menyadari bahwa kehidupan baru ini penuh misteri dan rahasia yang belum terbuka sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan catatan kecil tersembunyi di antara dokumen kontrakan. Catatan itu tampak seperti kode atau pesan pribadi, menyebut nama orang-orang tertentu dan transaksi yang tampaknya penting bagi Arman. Aku tidak tahu apa artinya, tapi rasa penasaran memaksaku untuk menyalin catatan itu dan meneliti lebih lanjut. Aku menulis di buku harianku. Setiap hari aku menemukan petunjuk baru tentang masa lalu Arman. Ada kode, dokumen tersembunyi,
dan benda-benda yang tidak pernah ia ceritakan. Semakin aku menyelidiki, semakin aku sadar bahwa Arman menyimpan dunia rahasia yang rumit. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga tidak bisa menahan rasa ingin tahuku. Malam itu, Arman mendekatiku di ruang tamu. "Maya, aku tahu kau penasaran. Itu wajar. Tapi ingat, setiap rahasia ada waktunya sendiri. Ketika waktunya tiba, kau akan mengerti semua. Aku ingin kau tetap fokus pada tanggung jawabmu dan jangan terlalu terbawa penasaran." Aku menunduk, menelan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit cemas. Aku sadar bahwa rahasia Arman bukan hanya misteri bagiku, tapi juga ujian untuk kesabaran dan kecerdikanku. Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh teka-teki. Hidupku di rumah kontrakan kini bukan hanya soal tanggung jawab dan pengorbanan, tapi juga tentang menghadapi misteri yang tersembunyi dalam sosok Arman, pria lumpuh, kaya, dan penuh rahasia yang belum sepenuhnya ia buka. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Setiap petunjuk yang kutemukan hanyalah awal dari rahasia yang lebih besar, dan aku harus siap menghadapi semua kejutan yang menunggu di masa depan. Beberapa minggu setelah menemukan petunjuk rahasia, hidupku di rumah kontrakan semakin rumit. Setiap hari membawa tekanan baru, tanggung jawab yang berat, dan misteri yang menunggu untuk terungkap. Aku mulai merasa bahwa Arman bukan hanya sekadar pria lumpuh yang kaya. Ia adalah sosok yang penuh teka-teki, penuh perhitungan, dan setiap tindakannya selalu memiliki maksud tersembunyi. Suatu sore, ketika aku sedang meninjau kontrakan, seorang penyewa datang dengan keluhan serius. "Maya, ini tidak bisa dibiarkan. Ada hal-hal yang tidak sesuai perjanjian, dan saya ingin segera ada tindakan." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Baik, Pak. Mari kita selesaikan satu persatu. Aku akan memeriksa semuanya dan memastikan masalah ini ditangani dengan tepat." Arman datang kemudian, duduk di kursi roda dengan wajah serius. "Maya, jangan terburu-buru. Dengarkan mereka, catat keluhan, dan lakukan tindakan yang adil. Ingat, setiap keputusan harus bijaksana." Aku mengangguk, meski hati terasa berat. Tekanan dari penyewa, tanggung jawab kontrakan, dan rahasia Arman membuat hidupku seolah berada di medan perang yang tidak terlihat. Malam harinya, aku kembali ke ruang kerja Arman, duduk di dekat meja yang penuh dokumen. "Pak, aku menemukan beberapa catatan lama yang tampaknya penting. Bisa jelaskan?" Arman menatapku, matanya penuh arti. "Maya, aku tahu kau penasaran. Itu wajar. Tapi beberapa hal memang harus menunggu waktunya. Aku ingin kau fokus pada tanggung jawabmu sekarang dan jangan terlalu terbawa rasa ingin tahu yang bisa mengganggu keputusanmu." Aku menunduk, menelan rasa penasaran yang semakin menjadi-jadi. Aku sadar bahwa hidup di sini bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga soal memahami rahasia, membaca tanda-tanda, dan menjaga hubungan dengan seseorang yang penuh misteri. Hari berikutnya, konflik emosional muncul ketika ibu mertua menelepon, menuntut agar aku segera menyesuaikan diri dengan pernikahan dan tanggung jawab di kontrakan. Kata-katanya menusuk hati, membuatku merasa bersalah dan tertekan. Aku menulis di buku harianku. Setiap hari membawa tekanan baru, dari penyewa, tanggung jawab rumah, hingga tuntutan keluarga. Di tengah semua ini, aku masih mencoba memahami Arman dan rahasia yang ia sembunyikan. Aku harus tetap kuat, sabar, dan cerdas. Misteri ini tidak bisa dihindari, tapi aku harus menemukan cara menghadapinya. Malam itu, Arman duduk di sampingku, menatapku dengan tatapan lembut namun tegas. "Maya, aku tahu ini berat. Aku menghargai semua yang kau lakukan. Aku tahu rahasia dan tekanan membuatmu lelah.
Tapi aku ingin kau tetap fokus dan percaya padaku. Aku menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Demi keluarga, demi Rangga, dan demi anak-anak. Arman tersenyum tipis. Aku tahu, dan aku akan selalu membantumu. Kita menghadapi semua ini bersama-sama. Malam itu, aku tidur dengan campuran perasaan, lelah karena tekanan, penasaran karena misteri, dan sedikit lega karena ada rasa dukungan dari Arman. Aku sadar, perjalanan ini belum selesai. Setiap rahasia yang kutemukan hanyalah awal dari misteri yang lebih besar, dan aku harus siap menghadapi setiap kejutan yang menunggu. Aku menulis catatan terakhir di buku harianku malam itu. Konflik dan misteri mulai memuncak. Tekanan dari tanggung jawab, penyewa, keluarga, dan rahasia Arman membuat hidupku berat. Tapi aku harus tetap kuat. Aku harus belajar menavigasi emosi, membaca situasi, dan menghadapi misteri dengan kepala dingin. Ini bukan sekadar pernikahan formalitas. Ini adalah ujian sejati. Hari-hari di rumah kontrakan semakin menegangkan. Tanggung jawab yang kutanggung, tekanan dari penyewa, tuntutan keluarga, dan misteri yang menyelimuti Arman membuat pikiranku terasa berat. Namun, sesuatu mulai berubah. Arman, perlahan tapi pasti, mulai membuka sebagian rahasianya kepadaku. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan dokumen untuk salah satu kontrakan, Arman memanggilku ke ruang kerjanya. Maya, duduklah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Aku menatapnya, penasaran sekaligus tegang. Aku duduk di kursi dekatnya, menunggu apa yang akan ia ungkapkan. Arman menarik napas panjang. Maya, kau sudah menjalani semua ini dengan baik. Aku tahu tekanan dan tanggung jawab membuatmu lelah. Tapi aku ingin kau tahu sebagian dari masa laluku, supaya kau bisa memahami mengapa aku bersikap seperti ini. Aku menelan ludah, menahan detak jantung yang semakin cepat. Baik, Pak. Aku siap mendengarkan. Ia mulai menceritakan sedikit tentang kehidupannya sebelum kecelakaan. Bagaimana ia membangun kontrakan dan bisnisnya. Bagaimana ia menghadapi persaingan, dan bagaimana kecelakaan itu mengubah hidupnya secara drastis. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa terkejut sekaligus kagum. Tubuhku mungkin terbatas sekarang, Maya, tapi pikiranku tetap bebas. Aku harus menjaga semua hal ini agar tetap berjalan lancar. Dan aku ingin kau menjadi bagian dari itu, bukan hanya sebagai menantu, tapi juga sebagai seseorang yang kupercayai. Aku menunduk, menahan air mata. Kata-katanya membuatku tersentuh. Selama ini aku melihatnya sebagai pria misterius dan terkadang menakutkan. Tapi kini aku mulai melihat sisi lembut dan tulus yang ia sembunyikan. Namun, bersamaan dengan keterbukaan itu, datang pula dilema emosional. Aku merasa bersalah terhadap Rangga, suamiku yang sakit, karena harus menikahi Arman demi membiayai perawatannya. Rasa bersalah dan kebingungan itu bercampur dengan perasaan baru terhadap Arman, rasa kagum, penasaran, dan sedikit nyaman. Malam harinya, aku menulis di buku harianku. Hari ini Arman mulai membuka sebagian rahasianya. Aku merasa lega karena sedikit memahami alasannya, tapi juga bingung dengan perasaan yang muncul di hatiku. Aku masih mencintai Rangga dan merasa bersalah, tapi Arman menunjukkan sisi lain yang membuatku kagum. Hidupku kini penuh dilema emosional. Seiring malam berlanjut, aku menyadari satu hal, rahasia yang terbuka membuat hubungan kami lebih kompleks. Aku harus belajar menyeimbangkan perasaan, tanggung jawab, dan misteri yang masih tersisa. Tidak ada jawaban mudah, dan setiap keputusan yang kuambil akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Arman menatapku dengan lembut sebelum malam berakhir. Maya,
Aku menghargai semua yang kau lakukan. Kau kuat, cerdas, dan sabar. Percayalah, setiap langkah yang kita ambil bersama akan membuat semuanya lebih jelas. Tapi kau juga harus jujur pada dirimu sendiri tentang perasaanmu. Aku menunduk, merasakan campuran lega, takut, dan penasaran. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan rahasia yang baru terbuka hanyalah awal dari teka-teki yang lebih besar. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Aku sadar bahwa dilema emosional ini akan menjadi ujian yang lebih berat, karena menyangkut hati, tanggung jawab, dan misteri yang belum sepenuhnya terbongkar. Beberapa minggu setelah sebagian rahasia Arman terbuka, hidupku semakin rumit. Aku mulai merasakan konflik batin yang tak bisa kuabaikan. Setiap hari aku harus menyeimbangkan tanggung jawab, rasa bersalah terhadap Rangga, dan perasaan yang mulai muncul terhadap Arman. Pagi itu, aku bangun dengan kepala penuh pikiran. Saat menyiapkan sarapan untuk Arman, aku merenung, bagaimana mungkin aku merasa nyaman dekat dengan pria yang sebenarnya kuperluas karena terpaksa menikahinya? Hatiku bergetar saat ia tersenyum padaku, tapi rasa bersalah tetap menghantui setiap tindakan. Arman memperhatikanku dengan tatapan lembut. "Maya, kau terlihat lelah," katanya. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Semua ini tidak mudah." Aku menelan ludah, berusaha tersenyum. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik." Hari itu, tekanan dari penyewa kembali muncul. Ada keluhan tentang perbaikan yang tertunda dan beberapa masalah pembayaran. Aku harus menghadapi mereka satu persatu, sambil menjaga profesionalisme dan ketenangan. Di tengah kesibukan, pikiranku tetap melayang pada Arman dan rahasia yang belum sepenuhnya terbuka. Saat malam tiba, aku duduk di ruang tamu, menulis di buku harianku. Konflik batin ini semakin berat. Aku merasa bersalah pada Rangga, tapi ada perasaan yang muncul terhadap Arman. Setiap rahasia yang terbuka membuatku semakin penasaran, tapi juga menakutkan. Aku harus kuat, sabar, dan cerdas. Aku tidak bisa membiarkan emosi mengambil alih keputusan penting. Beberapa hari kemudian, Arman mengajakku duduk di ruang kerja. "Maya, aku ingin menunjukkan sesuatu," katanya sambil membuka laci meja. Di dalamnya ada dokumen lama, foto-foto bisnis, dan surat-surat pribadi yang belum pernah ia tunjukkan. Aku menatapnya, jantung berdebar. "Ini penting, Pak." Arman mengangguk. "Ya, ini bagian dari masa laluku yang belum pernah kubicarakan. Kau berhak tahu sedikit demi sedikit, tapi ingat, kau harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin tidak mudah." Aku menelan ludah, sadar bahwa setiap petunjuk yang kutemukan membuat perjalanan hidupku semakin berat. Rahasia Arman bukan hanya misteri, tapi juga ujian bagi emosiku, kesabaran, dan ketahanan batinku. Malam itu, aku menulis lagi. Rahasia yang terbuka membuat hubungan ini semakin kompleks. Aku harus menghadapi dilema emosional, tanggung jawab, dan misteri yang membayangi setiap langkah. Hidupku di rumah kontrakan ini bukan sekadar tentang pernikahan atau pengorbanan. Ini tentang menghadapi kebenaran, memahami rahasia, dan belajar menavigasi perasaan yang rumit. Ketika aku menatap Arman yang duduk diam di kursi roda, aku menyadari satu hal, tubuhnya mungkin terbatas, tapi pikirannya tajam, penuh perhitungan, dan misterius. Setiap kata, tatapan, dan tindakannya memiliki maksud. Aku harus berhati-hati, tapi juga belajar mempercayai sedikit demi sedikit. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, lelah karena tekanan, takut menghadapi rahasia baru, tapi juga penasaran dan sedikit kagum pada Arman. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan konflik batin yang kurasakan hanyalah permulaan dari tantangan yang lebih besar.
Beberapa minggu terakhir terasa seperti badai dalam hidupku. Tekanan dari tanggung jawab kontrakan, kecurigaan terhadap penyewa, dan dilema emosional antara Rangga dan Arman membuat pikiranku hampir pecah. Tapi malam itu, sesuatu terjadi yang mengguncang seluruh hidupku. Saat aku menyiapkan makan malam untuk Arman, seorang tamu tak terduga datang. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengacara yang bekerja sama dengan Arman sejak lama. "Maya, saya perlu berbicara dengan Anda secara pribadi," katanya sambil menatapku serius. Arman menatapku, matanya penuh arti. "Maya, dengarkan dia. Ini penting." Aku mengikutinya ke ruang kerja, merasa tegang. Pengacara itu membuka sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen lama dan beberapa surat resmi. Ini berhubungan dengan bisnis Arman sebelum kecelakaan. Ada beberapa keputusan penting yang harus diambil sekarang, dan Anda harus tahu situasinya. Aku menatap dokumen itu, jantung berdebar. Segala sesuatu terasa terlalu cepat dan kompleks. Aku mulai merasakan tekanan emosional yang luar biasa. Rasanya seperti hidupku berada di persimpangan jalan. Tanggung jawab, rahasia, dan dilema hati semua bercampur menjadi satu. Arman menarik napas panjang. "Maya, aku ingin kau tahu semuanya. Aku tahu ini berat, tapi kau harus menghadapinya. Aku percaya kau bisa mengambil keputusan dengan tepat." Aku menunduk, menahan air mata. "Pak, Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, tapi ini terlalu banyak untuk dipikirkan sekaligus." Pengacara itu menatapku serius. "Tidak perlu khawatir. Kami akan membimbing Anda. Tapi Anda harus memahami bahwa beberapa keputusan akan memengaruhi masa depan kontrakan dan bisnis Arman. Ini bukan sekadar tanggung jawab rumah tangga. Ini keputusan penting yang akan menentukan segalanya." Aku menulis di buku harianku malam itu. Kehidupan ini semakin kompleks. Tekanan dari tanggung jawab, rahasia Arman, dan dilema emosional membuatku hampir kewalahan. Tapi aku harus kuat. Aku harus belajar menghadapi kenyataan, memahami rahasia, dan membuat keputusan bijaksana. Ini bukan sekadar pernikahan atau pengorbanan. Ini tentang hidup dan masa depan. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan, pembahasan dokumen, dan diskusi panjang dengan pengacara. Aku mulai memahami sebagian rahasia Arman, termasuk keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil dan pengelolaan kontrakan yang lebih kompleks daripada yang kukira. Namun konflik emosional tidak berhenti. Setiap kali aku melihat Arman, ada rasa kagum dan penasaran yang muncul, bercampur dengan rasa bersalah terhadap Rangga. Hatinya yang tulus dan perhatiannya membuatku semakin sulit menahan perasaan. Meski aku tahu aku harus tetap fokus. Malam itu, aku menulis catatan terakhir di buku harianku. Hari ini membawa kejutan besar. Aku mulai memahami rahasia Arman, tekanan yang ia tanggung, dan tanggung jawab yang kini ada padaku. Konflik emosional semakin memuncak. Tapi aku harus belajar menyeimbangkan perasaan, tanggung jawab, dan misteri yang masih tersisa. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupku sejauh ini. Ketika aku menatap Arman yang duduk diam di kursi roda, aku menyadari satu hal penting. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap rahasia yang terungkap akan membentuk masa depan kami. Dan aku harus siap menghadapi semua kejutan yang menunggu di hari-hari berikutnya. Beberapa minggu setelah kejutan dari pengacara, hidupku di rumah kontrakan semakin intens. Tekanan tanggung jawab, konflik emosional, dan misteri Arman membuat hari-hariku penuh ketegangan. Tapi malam itu, sebuah rahasia besar mulai terungkap, yang membuat segalanya berubah. Saat aku sedang memeriksa dokumen kontrakan, Arman memanggilku ke ruang kerjanya. "Maya, duduklah. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang penting," katanya sambil membuka lemari besi kecil yang selama ini tidak pernah kulihat. Jantungku berdebar kencang. Di dalam lemari besi itu terdapat map tebal yang tampak sangat berharga dan rapi disusun.
Arman menyerahkannya padaku. Ini adalah dokumen yang menjelaskan seluruh perjalanan hidupku, bisnis, kontrakan, dan beberapa keputusan yang harus kuambil karena kecelakaan itu. Aku ingin kau memahami semuanya, karena ini juga akan berdampak padamu. Aku membuka map itu perlahan. Mataku membesar ketika melihat dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan, aset, dan tanggung jawab Arman. Ada juga catatan pribadi, surat-surat dari kerabat, dan strategi bisnis yang menunjukkan betapa kompleks dan cerdasnya ia sejak awal. Apa maksud semua ini, Pak? Tanyaku. Suara bergetar karena campuran kagum dan takut. Arman menatapku dengan lembut. Maya, aku tidak ingin kau merasa terbebani. Tapi aku ingin kau mengerti bahwa di balik tubuh yang terbatas, ada dunia yang harus kujaga. Semua ini bukan sekadar kontrakan atau bisnis. Ini hidupku, masa laluku, dan tanggung jawab yang harus tetap kupegang. Aku menunduk, menahan air mata. Semua yang kulihat mengubah pandanganku tentang Arman. Ia bukan hanya pria lumpuh yang kaya, tapi seorang pria yang cerdas, penuh perhitungan, dan bertanggung jawab dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hari-hari berikutnya, aku mempelajari dokumen itu lebih dalam. Aku mulai memahami keputusan-keputusan Arman, mengapa ia bersikap tegas, dan bagaimana ia selalu menjaga rahasia untuk kebaikan semua pihak. Setiap lembar dokumen memberi pemahaman baru tentang siapa Arman sebenarnya. Namun, di balik semua itu, konflik emosional tetap menghantui. Aku merasa bersalah karena Rangga masih sakit dan memerlukan perawatan. Tapi di sisi lain, aku mulai menghargai kedekatan dan perhatian Arman. Rasa kagum, penasaran, dan sedikit nyaman mulai bercampur dengan rasa bersalah, membuat hatiku sulit menenangkan diri. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Rahasia besar ini mengubah pandanganku tentang Arman dan hidupku. Aku mulai melihat sisi lain dari pria ini, tidak hanya sebagai sosok misterius, tapi juga cerdas, tangguh, dan penuh perhitungan. Konflik emosional tetap ada, tapi aku mulai memahami mengapa aku harus tetap bersabar, cerdas, dan berhati-hati. Hidupku kini bukan sekadar pernikahan atau pengorbanan. Ini tentang memahami rahasia, tanggung jawab, dan perasaan yang kompleks. Ketika aku menatap Arman yang duduk diam di kursi roda, aku menyadari satu hal penting. Rahasia besar ini bukan hanya mengubah pandanganku, tapi juga menentukan arah masa depan kami. Setiap langkah, keputusan, dan perasaan harus diperhitungkan dengan hati-hati. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Rahasia besar ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar, dan aku harus siap menghadapi semua ujian emosional, tanggung jawab, dan misteri yang akan muncul di hari-hari berikutnya. Sejak rahasia besar Arman terbuka, hidupku tidak pernah sama lagi. Semua yang kulakukan kini terasa lebih berat. Tanggung jawab kontrakan, hubungan dengan penyewa, urusan keluarga, dan konflik emosional yang terus bergelora di dalam hati. Namun, ujian terberat datang secara tiba-tiba, tanpa peringatan. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari salah satu penyewa yang tampak sangat marah. Maya, saya tidak bisa lagi tinggal di sini. Ada masalah besar dengan kontrakan, dan saya menuntut tindakan sekarang juga. Aku menelan ludah. Tekanan itu membuatku hampir panik. Tapi aku mencoba tetap tenang. Pak, saya akan segera memeriksa dan menyelesaikan masalahnya. Mohon bersabar sebentar. Tak lama setelah itu, beberapa penyewa lain muncul dengan keluhan serupa. Ada yang menuntut pengembalian uang, ada yang mengeluhkan fasilitas yang rusak, dan beberapa yang tampak menantang keberanianku. Aku merasa seolah seluruh kontrakan sedang menekan hidupku sekaligus. Arman masuk ruang tamu, menatapku dengan mata penuh perhatian. Maya, aku tahu ini berat, tapi ingat, kau harus tetap tenang dan profesional. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Setiap keputusan harus cerdas dan tepat. Aku mengangguk, menahan napas,
dan mulai menghadapi penyewa satu persatu. Setiap percakapan menguji kesabaran, kemampuan diplomasi, dan ketegasan. Ada kalanya aku hampir menyerah, tapi ingatan tentang tanggung jawab dan rasa percaya Arman memaksaku untuk tetap kuat. Siang itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini adalah ujian terberat. Tekanan dari penyewa, tanggung jawab kontrakan, dan konflik emosional membuatku hampir kewalahan. Aku harus tetap cerdas, sabar, dan kuat. Aku tidak bisa membiarkan rasa takut atau rasa bersalah mengambil alih keputusan yang harus kuambil. Malam harinya, setelah semua penyewa pergi, Arman mendekatiku di ruang kerja. "Maya, kau melakukan pekerjaan luar biasa hari ini. Aku tahu ini berat, tapi aku bangga padamu. Kau tidak hanya menjalani tanggung jawab, tapi juga menunjukkan keberanian dan kecerdikan yang luar biasa." Aku menunduk, menahan air mata. "Terima kasih, Pak. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik." Arman tersenyum tipis. "Dan itu sudah lebih dari cukup. Ingat, ujian seperti ini akan terus muncul, tapi setiap kali kau berhasil menghadapinya, kau akan semakin kuat dan percaya diri." Malam itu, aku menulis catatan terakhir di buku harianku. Ujian hari ini membuatku sadar bahwa hidup di rumah kontrakan ini bukan sekadar pernikahan atau pengorbanan. Ini adalah ujian ketahanan, kesabaran, dan kecerdikan. Aku harus terus belajar menghadapi tekanan, memahami rahasia, dan menavigasi emosi yang rumit. Setiap langkah yang kuambil menentukan masa depan kami, dan aku harus siap menghadapi semua tantangan yang menunggu. Saat menatap Arman yang duduk diam di kursi roda, aku menyadari satu hal. Keberanian dan kecerdikan bukan hanya soal menghadapi masalah luar, tapi juga menghadapi konflik batin dan misteri yang tersembunyi. Dan malam itu, aku merasa sedikit lebih siap untuk menghadapi ujian berikutnya. Beberapa hari setelah ujian terberat dari penyewa, hidupku di rumah kontrakan mulai menuntut kecerdikan dan strategi yang lebih matang. Aku sadar bahwa sekadar reaksi spontan tidak akan cukup. Aku harus merencanakan setiap langkah, menghadapi tekanan dengan kepala dingin, dan tetap menjaga hubungan dengan Arman. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja Arman, menata dokumen dan membuat daftar prioritas. Aku mulai memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah penyewa, memperbaiki fasilitas kontrakan, dan tetap menjaga profesionalisme tanpa mengorbankan emosi. Arman masuk, menatapku dengan penuh perhatian. "Maya, aku melihat kau mulai menyusun strategi. Itu bagus. Ingat, keberanian bukan hanya soal menghadapi masalah secara langsung, tapi juga tentang berpikir cerdas dan merencanakan langkah dengan tepat." Aku tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena ada arahan dan dukungan dari Arman. "Terima kasih, Pak. Aku mulai memahami bahwa setiap keputusan harus diperhitungkan dengan baik, bukan hanya bereaksi pada masalah." Hari itu, aku mulai menerapkan strategi yang kubuat. Aku menata jadwal perbaikan, membuat sistem pembayaran yang lebih jelas untuk penyewa, dan mulai berkomunikasi dengan mereka secara terstruktur. Perlahan, tekanan yang sebelumnya terasa berat mulai berkurang. Di sisi lain, konflik emosional juga mulai mereda. Aku belajar menempatkan perasaan pada tempatnya, tetap fokus pada tanggung jawab, dan menerima bantuan Arman ketika diperlukan. Rasanya seperti ada keseimbangan baru yang mulai terbentuk dalam hidupku, antara tanggung jawab, strategi, dan perasaan. Malam harinya, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku mulai menemukan jalan untuk mengatasi tekanan. Strategi, perencanaan, dan keberanian berpikir cerdas membuatku merasa lebih kuat. Aku belajar bahwa menghadapi masalah tidak selalu harus tergesa-gesa. Kadang yang paling penting adalah menilai situasi, merencanakan langkah, dan bertindak dengan tepat.
Aku merasa sedikit lebih siap menghadapi ujian berikutnya. Beberapa hari kemudian, Arman mendekatiku sambil tersenyum. "Maya, aku bangga padamu. Kau menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan kesabaran. Itu bukan hal mudah, terutama dalam situasi seperti ini. Aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama." Aku menunduk, menahan perasaan campur aduk yang muncul. "Terima kasih, Pak. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk semua orang, termasuk Rangga." Arman mengangguk, dan itu sudah lebih dari cukup. "Ingat, setiap tantangan yang muncul adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Kau sudah membuktikan itu hari ini." Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, lega karena mulai menemukan strategi, percaya diri karena bisa mengatasi tekanan, tapi juga waspada karena aku tahu ujian berikutnya akan lebih berat. Namun satu hal jelas, aku mulai merasakan kendali atas hidupku kembali, dan bersama Arman, aku bisa merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan cerdas. Aku menulis catatan terakhir di buku harianku. Strategi dan keberanian membuat hidup ini terasa lebih teratur. Aku belajar menghadapi tekanan, merencanakan langkah, dan tetap fokus pada tujuan. Bersama Arman, aku mulai memahami bahwa setiap ujian bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal tumbuh dan belajar. Aku siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala dingin dan hati yang tegas. Beberapa hari setelah aku mulai menerapkan strategi baru, hidupku kembali diuji. Kali ini bukan tekanan dari penyewa atau rahasia Arman, melainkan ancaman dari luar yang datang secara tiba-tiba. Pagi itu, seorang pria tampak mencurigakan muncul di depan kontrakan. Ia mengaku sebagai investor yang ingin meninjau kondisi kontrakan, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku menatapnya waspada. "Selamat pagi. Saya ingin melihat seluruh kontrakan dan fasilitasnya," katanya dengan nada tegas. Aku menahan napas, menenangkan diri. "Tentu, silakan ikut saya. Tapi saya perlu mencatat semua hal yang diperiksa." Saat berjalan meninjau satu persatu unit, aku mulai merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Ada perasaan bahwa orang ini bukan sekadar investor biasa, tapi membawa maksud tersembunyi. Setelah beberapa saat, Arman bergabung di ruang tamu. "Maya, jangan khawatir. Aku akan membantumu menilai situasi ini. Perhatikan setiap detail dan jangan ragu bertanya pada orang ini." Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Namun saat pria itu menunjukkan dokumen-dokumen, aku melihat beberapa kontradiksi dengan catatan resmi kontrakan. Hati kecilku berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Aku menulis di buku harianku malam itu. Hari ini aku menghadapi ancaman dari luar. Ada orang yang datang seolah investor, tapi sikap dan dokumen yang dibawa menimbulkan kecurigaan. Aku harus tetap tenang, cerdas, dan waspada. Bersama Arman, aku mulai menyadari bahwa menghadapi ancaman tidak hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan, pengamatan, dan kerjasama. Selama beberapa hari berikutnya, aku dan Arman bekerja sama untuk menelusuri latar belakang pria tersebut. Kami menemukan bahwa ia mencoba mengambil keuntungan dari kontrakan dengan cara manipulatif. Informasi ini membuatku tersadar bahwa tanggung jawab di rumah kontrakan bukan hanya soal perbaikan dan penyewa, tapi juga menghadapi orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi. Arman menatapku dengan serius. "Maya, kau telah menunjukkan ketenangan dan keberanian. Itu penting, karena ancaman seperti ini bisa muncul kapan saja. Ingat, kita harus selalu waspada, tapi tetap bertindak dengan kepala dingin." Aku menunduk, merasakan campuran lega dan waspada. Aku menulis catatan terakhir di buku harianku.
Ancaman dari luar mengajarkanku satu hal. Tanggung jawab bukan hanya tentang urusan internal, tapi juga menghadapi dunia luar yang penuh risiko. Bersama Arman, aku belajar menavigasi situasi sulit, tetap cerdas, dan menjaga keselamatan kontrakan. Ini ujian baru, tapi aku merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, tegang karena ancaman, tapi bangga karena mampu bekerja sama dengan Arman. Aku menyadari bahwa hidupku kini tidak hanya soal perasaan atau rahasia, tapi juga tentang menghadapi dunia nyata dengan keberanian dan kecerdikan. Beberapa minggu setelah ancaman dari luar, hidupku di rumah kontrakan semakin menegangkan. Setiap hari dipenuhi tekanan dari penyewa, tanggung jawab kontrakan, konflik emosional, dan rahasia Arman yang belum sepenuhnya terbuka. Namun malam itu, semuanya mencapai puncak. Seorang penyewa mendatangi kontrakan dengan amarah yang tidak terkendali. "Maya, saya tidak bisa lagi tinggal di sini. Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, saya akan mengambil langkah hukum." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Pak, tolong beri saya kesempatan menjelaskan dan mencari solusi yang terbaik." Tapi penyewa itu tetap keras kepala, menuntut tindakan cepat. Aku sadar bahwa cara biasa tidak akan cukup. Semua pengalaman, strategi, dan kecerdikan yang selama ini kupelajari diuji dalam satu momen ini. Arman duduk di kursi roda, matanya tajam tapi tenang. "Maya, jangan panik. Gunakan semua yang kau pelajari. Ingat, keberanian, kecerdikan, dan strategi adalah kunci. Kau bisa menghadapi ini." Aku mengangguk, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku berbicara dengan tenang tapi tegas, menunjukkan dokumentasi yang lengkap, jadwal perbaikan yang teratur, dan rencana pembayaran yang jelas. Secara perlahan, penyewa itu mulai mereda, menyadari bahwa semua langkah sudah diperhitungkan. Namun konflik emosional tetap menghantui. Aku merasa bersalah karena Rangga masih sakit, tapi di sisi lain, aku merasakan kepercayaan dan dukungan Arman yang luar biasa. Rasanya campur aduk, lega, takut, bangga, dan bingung sekaligus. Setelah penyewa itu pergi, Arman menatapku dengan lembut. "Maya, kau berhasil. Kau menghadapi ujian terbesar dengan kepala dingin dan hati tegas. Aku bangga padamu." Aku menunduk, menahan air mata. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk semua orang." Hari berikutnya, aku dan Arman duduk bersama, membahas langkah jangka panjang untuk kontrakan. Aku mulai memahami bahwa perananku bukan hanya sebagai menantu atau pengelola, tapi sebagai partner yang dipercaya dalam keputusan penting. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini adalah puncak konflik. Aku menghadapi ujian terberat dan berhasil melewatinya dengan kecerdikan, strategi, dan keberanian. Aku belajar bahwa tanggung jawab bukan hanya soal menjalani tugas, tapi juga menghadapi tekanan emosional, ancaman, dan keputusan kritis. Bersama Arman, aku merasa lebih kuat dan siap menghadapi masa depan. Aku menatap Arman yang duduk diam di kursi roda, menyadari satu hal penting. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kerjasama, kepercayaan, dan kecerdikan membuat segalanya mungkin. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi malam itu aku merasa bahwa aku telah melewati salah satu ujian terberat dalam hidupku. Hari itu terasa berbeda. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, lega, tegang, dan sedikit takut. Semua yang terjadi selama berbulan-bulan kini mencapai titik klimaks. Semua rahasia, konflik, dan tekanan yang selama ini membayangiku siap terungkap dan diselesaikan. Pagi itu, Arman memanggilku ke ruang kerja. "Maya, hari ini kita harus menyelesaikan semuanya."
Aku ingin kau memahami semua hal, mulai dari kontrakan, bisnis, hingga keputusan pribadi yang selama ini kusimpan. Aku menelan ludah, merasakan detak jantung yang cepat. Aku duduk di kursi, siap menghadapi kebenaran. Arman membuka laci, menyerahkan dokumen lengkap yang mencakup seluruh aset, strategi bisnis, dan catatan pribadi yang selama ini disembunyikan. Semua ini, Maya, bukan hanya tentang kontrakan atau bisnis. Ini tentang bagaimana kita menjaga masa depan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Aku ingin kau tahu semuanya, supaya kita bisa melangkah bersama dengan jelas, kata Arman dengan nada lembut tapi tegas. Aku membaca dokumen itu perlahan. Semua rahasia terungkap, keputusan bisnis Arman, perjuangannya menghadapi masa lalu, dan alasan dibalik setiap sikap misteriusnya. Aku merasa kagum dan terharu. Semua yang kulihat membuatku memahami sepenuhnya sosok Arman yang selama ini kuanggap misterius dan sulit dijangkau. Namun bersamaan dengan itu, konflik emosionalku mencapai puncak. Hatiku masih terikat pada Rangga, suamiku yang sakit, tapi di sisi lain, aku menghargai kedekatan, perhatian, dan ketulusan Arman. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, dan berpikir tentang apa yang benar-benar penting. Tanggung jawab, masa depan, dan hati nurani. Arman menatapku dengan lembut. Maya, aku tahu ini berat. Kau telah melewati semua ujian dengan keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Kau pantas mendapatkan kebenaran, dan kau berhak memilih jalanmu sendiri. Aku menunduk, menahan air mata. Pak, aku merasa terharu. Semua yang kulakukan selama ini hanyalah untuk memastikan tanggung jawab terpenuhi. Tapi aku juga mulai memahami perasaanku sendiri. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk semua orang, termasuk Rangga dan keluargaku, tapi juga untuk diri sendiri. Hari itu, kami duduk bersama, menyelesaikan semua urusan kontrakan. Aku mulai merencanakan langkah jangka panjang dengan Arman, memastikan semua penyewa aman, fasilitas terawat, dan semua keputusan sudah sesuai peraturan. Aku merasakan rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Campuran antara tanggung jawab yang selesai dan hati yang mulai tenang. Malam harinya, aku menulis catatan terakhir di buku harianku. Perjalanan panjang ini akhirnya mencapai titik akhir. Semua rahasia terungkap, semua konflik terselesaikan, dan aku mulai memahami perasaanku sendiri. Hidupku di rumah kontrakan ini bukan sekadar tentang pengorbanan atau tanggung jawab, tapi tentang belajar memahami, menghadapi kenyataan, dan menentukan jalan sendiri. Bersama Arman, aku merasa siap melangkah ke awal baru, dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Saat menatap Arman yang duduk tenang di kursi roda, aku menyadari satu hal penting. Hidup ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita menghadapi ujian, menjaga tanggung jawab, dan tetap jujur pada hati sendiri. Malam itu, aku tidur dengan rasa lega dan damai. Aku tahu perjalanan ini telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, cerdas, dan tegar. Aku siap menghadapi awal baru, bukan hanya sebagai menantu, pengelola kontrakan, atau pasangan yang terpaksa menikah, tapi sebagai wanita yang belajar memahami cinta, tanggung jawab, dan rahasia kehidupan dengan penuh keberanian. Tamat.